Simak terus sejarah pejuang Indonesia, hanya di Karang Official. Peristiwa G30S masih menyisakan trauma yang dalam bagi sebagian orang. Peristiwa ini juga menjadi beban sejarah yang berat bagi generasi sesudahnya. Bahkan, sampai saat ini, dalang dari peristiwa ini masih samar-samar. Peristiwa G30S juga diceritakan dari generasi ke generasi. Apabila dahulu cerita ini disampaikan melalui medium film pengkhianatan G30S PKI yang syarat kepentingan, generasi sekarang mengenal peristiwa ini melalui buku dan media sosial. Dalam usaha untuk memahami seluk-beluk peristiwa G30S, umumnya masyarakat akan asing dengan nama Sukitman. Padahal perannya cukup penting, tampaknya. Kita tidak mungkin tahu di mana para jenderal yang dibunuh itu dibuang. Sukitman adalah ajun komisaris besar polisi Purn. Ia berjasa dalam penemuan jenazah 7 orang perwira TNI AD di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Dilansir dari modul sejarah juang Polri dan Brimob yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun 2018, Sukitman lahir di Desa Cimanggu, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pada usia 18 tahun, Sukitman merantau ke Jakarta dan lulus ujian seleksi masuk Sekolah Polisi Negara di Kramat Jati, Jakarta Timur pada 1961. Sukitman menyelesaikan pendidikannya pada Januari tahun 1963 dan dilantik menjadi agen polisi tingkat 2, pangkat terendah dalam kepolisian saat itu. Meski begitu, Sukitman tetap bangga. Ia memulai karir sebagai polisi di Markas Polisi Seksi 8 Kebayoran, Jakarta, sebagai anggota perintis dari Kesatuan Perintis Sabara. Dilansir dari laman Facebook Divisi Humas Polri, pada tanggal 30 September tahun 1965 di malam hari, Sukitman sedang menjalankan tugasnya untuk berpatroli di kawasan Blok M. Tiba-tiba, ia mendengar suara tembakan yang diikuti dengan rentetan letusan senjata. Sukitman kemudian bergegas menghampiri sumber suara tersebut dengan sepeda kumbangnya, yang ia peroleh dari hadiah polisi berprestasi, ke arah kediaman Brigadir Jenderal di Panjaitan. Namun, sekelompok orang di sekitar Jalan Hasanuddin 53, Blok M, yang menculik Jenderal di Panjaitan, kemudian menghadang dan ikut menculiknya. Dengan kedua tangan yang terikat dan mata tertutup, Sukitman dibawa ikut ke Lubang Buaya dan menjadi salah satu saksi penculikan dan pembunuhan beberapa pemimpin TNI dalam peristiwa G30S. Awalnya, Sukitman juga akan ikut dibunuh, tetapi Ishak Bahar, pasukan Cakrabirawa yang juga berada di Lubang Buaya mencegahnya. Sukitman kemudian dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sukitman kemudian dibawa ke markas Resimen Cakrabirawa dan diperiksa oleh Letnan Kolonel Ali Ebram, perwira intelijen Cakrabirawa. Sukitman kemudian menceritakan betapa mengerikannya situasi pada saat G30S. Setelah pemeriksaan itu, Sukitman kemudian dibawa ke Cijantung untuk bertemu dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD, untuk selanjutnya membantu RPKAD menemukan sumur Lubang Buaya. Sukitman kemudian menjadi sersan mayor pada tahun 1980 dan bertugas sebagai anggota Detasemen Patroli Pengawal dan Patwal atau Brigade Motor pada awal tahun 1983. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2007, Sukitman meninggal dunia dalam usia 64 tahun di kota Depok. Dilansir dari laman antaranews.com, Indra Lesmana, anak ketiga Sukitman, menjelaskan bahwa bapaknya sangat bangga karena selama hidupnya dapat berguna bagi bangsa dan negara. Meski Sukitman juga mendapatkan kenaikan pangkat, tetapi menurut Indra kebahagiaan bapaknya adalah karena dalam hidupnya ia bisa memberikan sumbangsi terhadap negara. Terima kasih banyak atas dukungan channel kami. Berkah selalu buat kita semua.